Perkenalkan, nama saya Yana Utari, NPM 1851022, Universitas Internasional Batam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengajuan perkara di pengadilan agama. Jadi, tahap yang pertama, pihak yang mengajukan perkara atau pemohon datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Selanjutnya, sesampainya di sana, ia menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan sebanyak 6 rangkap. Lalu yang ketiga, petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap berkenaan dengan perkara yang diajukannya, lalu menaksir biaya perkara yang kemudian ditulis di dalam surat kuasa untuk membayar atau yang disingkat SKUM. Lalu bagi masyarakat yang tidak mampu, itu akan diberikan secara cuma-cuma atau predeo dengan cara melampirkan bukti dari camat, dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir. Jadi biaya perkaranya itu ditaksir 0 rupiah. Selanjutnya, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan dan memberikan surat kuasa untuk membayar tersebut sebanyak 3 rangkap. Tahap yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir. Selanjutnya, pemegang kas atau kasir itu meneruskan lagi surat keterangan untuk membayar itu kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetor panjar biaya perkara. Lalu pihak yang berperkara datang ke loket bank untuk membayar. Nah, setelah membayar akan diberikan slip bank. Kemudian kita masuk tahap yang selanjutnya, yaitu pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada kita atau pihak yang berperkara. Kemudian pihak yang berperkara menyerahkan kepada petugas meja yang kedua. Nah, selanjutnya petugas meja kedua akan mendaftar atau mencatat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register. Nah, jadi di tahap ini kita sudah diberi nomor registernya. Lalu tahap yang terakhir, yaitu petugas meja kedua menyerahkan kembali dalam bentuk 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Nah, itulah tata cara pendaftaran atau pengajuan suatu perkara di pengadilan agama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap persidangannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana jika kita memakai kuasa hukum atau pengacara. Nah, jadi caranya itu, yang pertama syaratnya adalah surat kuasa sebanyak 3 rangkap, lalu KTA atau kartu tanda advokat sebanyak 3 rangkap juga, lalu BA sumpah 3 rangkap. Yang keempat, pembayaran dilakukan melalui rekening bank, yaitu Bank BNI. Selanjutnya, setelah lengkap, berkas diserahkan kepada panitera atau sekretaris untuk ditandatangani. Insidentilnya itu ada beberapa alur. Yang syaratnya, yang pertama surat kuasa, yang kedua permohonan untuk membuat surat kuasa, yang ketiga keterangan masih memiliki hubungan keluarga dari kepala desa setempat. Yang keempat, setelah berkas lengkap, yang bersangkutan dihadapkan dengan ketua pengadilan untuk mengambil surat yang telah ditandatangani tersebut. Lalu bagaimana proses persidangan selanjutnya? Mari saya jelaskan. Nah, jadi tahap persidangan itu ada beberapa. Masuk tahap yang pertama, yaitu upaya damai. Nah, di sini hakim akan memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Mediasi itu ada dua hasil. Kalau misalnya dia berhasil, berarti perkaranya selesai. Kalau misalnya tidak berhasil, maka perkaranya akan dilanjutkan. Nah, jika tidak berhasil, maka dilanjutkan kepada tahap yang kedua, yaitu pembacaan gugatan. Nah, di sini majelis hakim akan membacakan gugatannya dan melanjutkan persidangan. Nah, selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yaitu jawaban tergugat. Nah, di sini diberi kesempatan kepada termohon atau tergugat untuk menjawab gugatan atau permohonan si pemohon, baik itu secara lisan maupun tertulis.
Lanjut tahap yang keempat yaitu replik. Replik itu kesempatan untuk penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban si tergugat, baik itu secara lisan maupun tertulis. Tahap yang kelima yaitu duplik. Duplik itu kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan atau replik si penggugat, baik itu secara lisan maupun tertulis. Nah, tahap yang keenam yaitu pembuktian. Di sini kedua belah pihak akan dimintakan pembuktiannya yang menguatkan mereka. Misalnya untuk si penggugat itu disuruh untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Lalu untuk si tergugat maka akan dimintakan bukti yang menguatkan bantahannya. Tahap yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, di sini penggugat dan tergugat akan menyimpulkan hasil persidangan yang sudah berjalan. Lanjut tahap ke-8 yaitu musyawarah majelis. Nah, ini dilakukan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Nah, tahap yang ke-9 yaitu pembacaan putusan. Di sini majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.